Yayasan Bina Tauhid Darul Miftahudin dalam rangka membagikan santunan bagi lansia dan kaum duafa sejumlah 272 orang. Permisi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji segala syukur ke Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing nikmat ka urang sadaya, nikmat sehat Bina Tauhid Darul Miftahudin anu dipimpin ku Bapak Haji Hendra Rokidin. Salawat semarang salam Allah limpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadaya khusus yang hadir di tempat dijantankan umatnya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih pada Bapak, terutama Bapak dari SPI, sahabat polisi. Alhamdulillah sudah berkenan timnya hadir di Yayasan Darul Miftahudin. Terlibat pada pihak Desa Hambara, alhamdulillah yang berada di hadapan kita, dan tak lupa pada ibu-ibu yang dihandap di bawah, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka untuk mengikuti kegiatan kerja apapun namanya itu. Mudah-mudahan masuk dalam bantuan sosial kepada ibu-ibu dan kaum duafa. Amanat eta dipakai dijalankan ayeuna. Alhamdulillah kadus bini matos kurang lebih 5 tahun 10 tahun dijalankan. Padahal mengurus-ngurus mampu namun abdi bukan siapa-siapa. Abdi tidak punya apa-apa, hanya seorang Robiudin, hanya seorang Hendra, tidak punya apa-apa, hanya menjalankan amanat. Kalau alhamdulillah kadus binimat selama kurang lebih 10 tahun setiap tahun berjalan. Hanya barangkali ada perbedaan baratoma. Ari baratoma lamun kami ngababagikeun paket door to door diantarkeun ke bumi ibu masing-masing, eta berarti internal yayasan diberi bados khusus satu pengurus yayasan. Artinya tidak perlu dokumentasi, tidak perlu tanda tangan dan sebagainya, sebab tiba-tiba disorangan sedekah. Nah, ayeuna kusabah kasamna katilihan ku batur, kacampuran ku batur baik di Dinsos maupun rekan-rekan SPI. Nah, sehingga ibu diundang ke dia. Nah, dasarnya sebab kedah aya dokumentasi, kedah dipoto, kedah tanda tangan. Artinya kanggo laporan pertanggungjawaban kami sebagai yayasan menjadi donatur. Itu donatur pas buat gaji bodas karena rahasia melabuh bujangan kene anak-anak tete gitunya. Jadi sekali deui kaharep mah lamun sakira-kira nu tos ribu-ribu deui tos teu bisa mapah teu kudu datang lah. Bisa diwakilan ku anak-anak ku incuna karunya paket teh sabaraha ya gitu. Tapi mudah-mudahan kaharep lebih tinggi. Tapi dipikir babi selangkah lebih maju. Barutama syukur hamur jeung sukaluyu ayeuna alhamdulillah kalung liut sadeng kolot, sadeng jalan, sadeng pasar aya. Berarti selangkah lebih maju. Kunaon bisa kitu? Kunaon kami teu daftar, kunaon tatakan teu daftar tuh salah daftar. Jadi abdi mah tinggal tergantung hasil ajuan ti para pengurus. Ya. Lamun ke pengurus iya didaftarkeun uing, tapi lamun teu kadaftarkeun ulah nyalakeun uing tah udara. Oh jatah carekan. Gitu nya. Nah, terus enak kumaha ngalibatkeun orang kaler lamun cek orang ambar orang kaler nya. Ayeuna mah ambar leutik lah.
Peribados ulah sampai kaya istilah kacang lupa kulitnya. Asli peribados orang kaler makan mungkin loba dulur acece bibi meureun cece euy Haji Uni minang disalamatkeun boboko kejo baheula ku eta hampura cek godas sakitu Bu sekali deui hampura lamun teh mah paket anu rek dibagikeun ku barudak tidak sesuai dengan harapan hampura. Mudah-mudahan kapain nanggung dikieu. Ya gitu. Dina kesempatan dinten ayeuna diantawisna di samping bagi-bagi paket ka ibu-ibu anu jumlahna kurang lebih 272 orang. Insyaallah bade nyerahkeun kursi roda ka Teteh Uing tah. Putrana Uwasariin. Urang kaler umara di Kampung Dukuh. Pada menobor, hampir-hampir pada menobor. Tapi alhamdulillah berkat dari yayasan Sinarti ngadata ka ditu anu ngabundulur cenah saha ieu cenah. Oh, eta. Gitu. Terus insyaallah bari masrahkeun 50 unit meja belajar kangge rumah Quran Salsabila. Iya. Salsabila anu dipimpin ku Ustazah Dede Badiah. Badiah. Ayo gitu. Insyaallah 50. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anu ku sim pribados dihormati Ketua Yayasan Darul Miftahudin Pak Haji Rofi Udin Hendra beserta keluarga dan juga jajaran yang saya hormati, ibu-ibu warga Kampung Hambaro, Desa Hambaro, Kampung Hambaro, Desa Sukaluyu, sareng Kampung anu sanesna, anu ku sim pribados dihormati, bapak-bapak dari mana ini Pak? Mohon maaf. Oh, dari SPI yang saya hormati dan saya banggakan, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun 1 Desa Hambaro, Kang Rojak, yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Subhan beserta aparat yang lainnya, Pak RT, bapak-bapak, ibu-ibu, anu sami-sami ku sim pribados dihormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasana urang sadayana dina enjing ieu 2 dinten deui menjelang saum, alhamdulillah tiasa kempal di Yayasan Darul Miftahudin. Salawat sinareng salamna mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, atau mungkin sudah beberapa kali Pak Haji mengadakan acara, abdi ngawakilan Pak Haji Firdaus. Sekali deui Pak Haji Firdaus nyuhunkeun dihapunten Bapak Kepala Desa Hambaro, wabil khusus ka tuan rumah, umumna ka ibu-ibu jamaah sadayana, margi teu tiasa hadir dina enjing ieu karena memang seueur kasibukan anu memang berhubungan sareng pemerintahan. Pak Haji selaku ketua yayasan, tindakan atau kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari ibadah. Ini kan ibadah, ibadah itu kan bukan sholat aja gitu ya. Senyum wae orang ibadah gitu, apalagi ini gitu. Dan perlu diketahui untuk melaksanakan kegiatan ini terus terang aja tidak mudah. Nyari orangnya susah gitu, figur-figurnya, figur-figur orang-orang untuk nyari kegiatan seperti ini susah. Kenapa saya bilang susah? Karena ini kan bukan
bukan orang kaya yang banyak harta gitu bagi-bagi. Pak Haji ini tadi sudah cerita sendiri latar belakangnya, tapi dengan luar biasanya beliau dan keilmuan beliau bisa bergerak di pemerintahan dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan mungkin ini melampaui desa dan kecamatan gitu ya. Aksinya ini melampaui desa gitu. Jadi urang sadayana selaku urang Hambaro atanapi khususnya pemerintahan desa ngaros regreg, ngaros bangga karena kegiatan-kegiatan ieu. Terima kasih Bu Ibu. Saya hanya sebentar Bu ya, jadi untuk menyingkat waktu. Saya hanya dari Sahabat Polisi Indonesia. Dalam artian sahabat polisi itu sebagai mitranya polisi, mitra polisi antara sipil dan kepolisian. Di mana Pak Haji sendiri di sini sebagai Dewan Penasehat kita. Kenapa saya tunjuk sebagai Dewan Penasehat? Karena yang tadi dibilang sama Bapak Kades itu dilihat dari segi kebaikan dan sosial. Harapan pimpinan Yayasan Bina Tauhid Darul Miftahudin sumbangsi untuk kedepannya ingin lebih Assalamualaikum dari ini. warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Salam silaturahmi buat kita semua. Semoga pada kesempatan siang hari ini Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya Haji Ropi Udin, lebih akrab disapa Hendra Hambaro, pimpinan Yayasan Bina Tauhid Darul Miftahudin yang beralamat di Kampung Hambaro, RT 003 RW 007, Desa Hambaro, Kecamatan Langgung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kami dari pihak Yayasan Darul Miftahudin bekerja sama dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Bogor membagikan ala kadar santunan bagi janda, lansia dan kaum duafa sebanyak 272 orang berdasarkan undangan, tetapi paket bisa menghabiskan kurang lebih 350 paket. Artinya yang datang pada pagi hari ini adalah 350 orang. Alhamdulillah, kami dari pihak Yayasan Bina Tauhid Darul Miftahudin, dan ada panggilan baru atau istilah baru, Pusaka Jabar 58, telah melaksanakan sumbangsih untuk meringankan beban para janda kita, lansia kita, dan kaum duafa kita. Mudah-mudahan harapan saya ke depan lebih dari ini, lebih seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Yayasan ini terletak di Kampung Hambaro, bergerak di 3 kategori. Yang pertama adalah menampung, merawat dan mengobati orang-orang keterbelakangan mental atau disebut ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang pada hari ini sejumlah 146 orang dan semalam datang 5 orang, jadi 151 orang. Lansia yang di dalam panti ada 5 orang. Kemudian anak terlantar yang di dalam panti ada 5 orang. Itu seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu hadir yang berbahagia, izinkan saya untuk sekilas membacakan profil yayasan ini. Nama yayasan ini adalah Yayasan Bina Tauhid Darul Miftahudin, dipimpin oleh saya Haji Ropi Udin, Sekretaris Abdul Aziz dan Muhammad Yusuf, Bendahara Rusmana.
Yayasan ini dibangun di atas tanah kurang lebih 1.200 meter dengan akta notaris nomor 15 tanggal 20 Januari 2010 oleh Nyonya Ika Hartini Basuki Esa. SK Menkumham RI AHU 2939 AH 0104 tahun 2010. Izin operasional Dinsos Kabupaten Bogor nomor 466.4/29 Dinsos Nakertran tahun 2012. Izin operasional Dinas Provinsi Jawa Barat atau LKS nomor 062-4623-PPSK-2015. SK akreditasi terakreditasi lumayanlah dibecek. Mudah-mudahan ke depan kami bisa memperbaiki dan lebih baik lagi. Adapun endih kasih penyandang disabilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor menghadiri acara sumbangsih Yayasan Bina Tauhid Darul Miftahudin. Berterima kasih telah mengundang kami. Solusi fasilitas ini adanya perhatian dari masyarakat. Kami perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Saya sebagai kasih penyandang disabilitas, kebetulan pada hari ini saya diundang oleh Lembaga Kesehatan Sosial Darul Miftahudin dalam acara santunan pada lansia dan anak yatim, juga para janda. Nah, sebetulnya kalau masalah bicara penanganan disabilitas itu sebetulnya adalah tanggung jawab semua lapisan, karena kita di atas saja, di pusat kita udah punya 5 kesepahaman. Yang pertama adanya kesepahaman dengan Kapolri, Panglima, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Departemen Dalam Negeri, sehingga otomatis itu ke bawah harus turun, seperti dinas dari atas Kementerian Sosial, kita di bawahnya ada Dinas Sosial. Begitupun dengan Kementerian Dalam Negeri, ada di bawahnya pihak desa maupun kecamatan. Nah, itu semua harus bertanggung jawab, harus terlibat. Jadi bukan hanya salah satu tanggung jawab salah satu instansi, sehingga dengan adanya LKS ini kita sebetulnya harus bersyukur. Kenapa? Karena kita terhindar dari orang-orang yang disebut menelantarkan disabilitas. Di situ jelas apabila seorang atau maupun lembaga yang menelantarkan kedisabilitasan itu akan ada sanksi baik perdata maupun pidana. Nah, kebetulan LKS Darul Miftahudin ini merupakan salah satu dari rujukan Dinas Sosial apabila dalam menangani orang dengan ketelantaran. Orang telantar ini sebetulnya itu adalah tadi yang saya utarakan adalah tanggung jawab kita semua. Di samping itu, orang telantar ini juga sebagai warga negara yang sama dengan warga negara yang lain. Mereka itu punya hak yang harus mendapatkan perlindungan. Nah, di sini tempatnya salah satu perlindungan yang paling utamakan. Nah, dalam hal ini kami juga berterima kasih nih kepada Ketua Yayasan telah mengundang kami dalam kegiatan ini. Sebetulnya kami itu malu datang ke sini karena kami itu tidak bawa apa-apa gitu ya. Seharusnya kami juga, tapi kami sangat bersyukur bahwa kalau dilihat dari pelayanan, terutama terhadap klien-klien dalam binaan panti,
ketua yayasan ini masih peduli terhadap lingkungan yayasan ini, sehingga pada hari ini bisa menyalurkan pemberian sembako pada masyarakat, terutama masyarakat lansia dan kaum duafa. Nah, mudah-mudahan kami juga bermimpi sebetulnya bahwa dalam sisa-sisa hidup kami ini ingin seperti Pak Haji Hendra ini, bahwa kami bisa bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, Arif Pohan juga mengatakan tujuan mengadakan sumbangan ini untuk membuat kebaikan dan harapan ke depan mungkin SPI ingin memperluas lagi di berbagai daerah, terutama di daerah Bogor Barat, di mana harus menciptakan keamanan lingkungan dan juga sosial. Saya dari Sahabat Polisi Indonesia, Kecamatan Lugiriang. Tujuan mengadakan acara ini bakti sosial ini untuk supaya menutup lapisan masyarakat untuk berbuat kebaikan. Kedepannya mungkin SPI lebih memperluas lagi di berbagai daerah, terutama di wilayah Bogor Barat, Lugiriang, di mana harus menciptakan kondisi keamanan lingkungan dan sosial. Alhamdulillah, kami dari pihak Yayasan Bina Tauhid Darul Miftahudin atau panggilan baru Pusaka Jabar 58 telah melaksanakan sumbangsih untuk meringankan para janda, kaum duafa dan lansia. Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, mudah-mudahan bermanfaat. Punya, mangga. Penyerahan secara simbolis meja belajar bagi rumah Quran Bang Sabila, pimpinan Ustazah Dede. Dan saya berdoa, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra. Mudah-mudahan saya tidak bisa membalasnya, saya sangat bahagia sekali karena anak-anak rumah Quran membutuhkan ini untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan meja ini menjadi saksi nanti di yaumil kiamah. Kepada Bapak Hendra kami ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga Bapak Hendra ini selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya penyerahan secara simbolis paket sembako. Penyerahan secara simbolis paket sembako pada kaum duafa dari Yayasan Bina Tauhid Darul Miftahudin Ambaru. Alhamdulillah, penyerahan secara simbolis sudah dilaksanakan dan untuk yang selanjutnya pada rekan-rekan panitia tim penyelenggara dipersilakan untuk melanjutkan. Bapak dan Ibu sekalian, berawal kita bacakan dari basmalah. Alhamdulillah, acara ini meskipun dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor ada acara lain, mudah-mudahan tidak mengurangi kesempatan kita dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita lakukan dan diberikan oleh Yayasan Darul Miftahudin. Jadi jangan dari saya terlibat mohon maaf lahir dan batin. Mohon biar Tim BBN melaporkan.